Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battletrog The Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah diburu oleh para fighting god bintang 4 dan juga bintang 5 di tanah hukuman para dewa ini, sepertinya orang itu memiliki banyak metode yang sangat misterius. Namun aku yakin itu semua pasti ada batasnya. Jika tidak, dia tidak mungkin memilih untuk pergi, bukan? Ya, jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membantai kita, maka dia pasti akan terus menyerang kita, bukan? Ucap dari orang-orang yang memburu Xiaoyan saat itu. Di antara mereka, ada dua fighting god bintang 5 yang sedang merenung sejenak. Kita sepertinya harus mengejarnya. Kita berdua tidak boleh memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kita berdua harus bekerja sama agar orang itu bisa terbunuh. Baiklah kalau begitu, ucap dari yang lainnya. Lalu, dua fighting god bintang 5 itu tiba-tiba bergerak dan pergi ke arah Xiaoyan menghilang. Sementara itu, beberapa fighting god bintang 4 sedikit ragu-ragu. Dan sebelumnya akhirnya mereka semua mengikuti dua fighting god bintang 5. Ketika semua orang mengejar Xiaoyan ini, Xiaoyan terus berlari kencang. Dan hujan lebat pun menjadi semakin deras. Dan saat Xiaoyan bisa melihat dari kejauhan ada tornado yang sangat mengerikan yang menghubungkan daratan dengan langit. Tidak hanya ada satu tornado, namun tetapi ada ratusan tornado di tempat ini. Hujan di sini penuh dengan kekuatan yang berasal dari kekuatan angin tornado yang tidak tertandingi itu. Angin itu berputar sangatlah cepat dan tajam, seperti pisau yang bisa dengan mudah memotong segala apa saja yang menghalanginya. Namun, bagi Xiaoyan yang memiliki lautan petir level 2000 di tubuhnya, dia tidak takut dengan tornado itu. Sehingga angin tajam itu tidak bisa menimbulkan rasa sakit atau melukai Xiaoyan. Lazy juga muncul di samping Xiaoyan. Dan saat ini, Leji sudah mengganti bajunya lagi. Dia hanya menggunakan armor berwarna biru muda di bagian atas tubuhnya saja. Wow, dan itu terlihat sangat seksi. Kakimu benar-benar... Xiaoyan belum sempat menyelesaikan ucapannya, dia sudah mengacai. Panjang, putih, dan langsing. Itu sangatlah sempurna. Leji lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan senyuman. Xiaoyan tiba-tiba terbatuk dengan canggung. Sepertinya manis asam asin. Tidak, aku hanya ingin tahu kenapa kamu begitu banyak memiliki pakaian yang berbeda saja. Tetapi gaya pakaianmu itu sangat bagus, ucap dari Xiaoyan dengan basa-basi yang canggung dan tidak bermakna. Di detik berikutnya, Leji pun langsung menggunakan jubah armor hitam. Tetapi kakinya yang panjang, ramping dan putih masih terlihat sangat mulus dan montok. Baju itu juga kelihatan sangat bagus, ucap dari saya. Tubuhku atau pakaianku yang terlihat bagus, ucap dari Lazy. Mendengar itu, Xiaoyan juga tercengang. Lalu dia buru-buru mengangguk dan tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya terlihat indah kok. Tenang saja. Baik armormu dan juga tubuhmu sangatlah bagus, jawab dari Xiaoyan. Dan jawaban ini terdengar agak sedikit bertele-tele. Meski ini menggodamu, sepertinya kamu tidak terlalu tertarik kepadaku, bukan? Apakah kamu tidak suka wanita? Tanya dari Lazy. Sepertinya Lazy menantang Xiaoyan. Lalu bagaimana dengan urusan diburu dan berburu di sini? Sebenarnya aku mempunyai 7 istri. Dari segi penampilan kamu tidak jauh berbeda dari ketujuh istriku ini, ucap dari Xiaoyan. Lazy terkejut ketika dia mendengar itu. Xiaoyan memiliki 7 istri. Dan pada saat yang sama dia lalu menatap ke arah Xiaoyan. Benarkah? Kalau aku ada kesempatan, aku benar-benar ingin melihat semua istrimu itu.
Yang mulia, dewa jahat sama sekali tidak pernah menyentuh seseorang wanita selama hidupnya. Jadi aku tidak menyangka reinkarnasinya akan menjadi orang sepertimu ini, ucap dari Lazy. Ya entahlah, aku tidak peduli aku ini reinkarnasi siapa, karena aku adalah seorang lelaki, ucap dari saya. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan pun berhenti melihat Lazy dan dia pun terus bergerak maju. Maafkan aku jika kata-kataku sebelumnya menyinggungmu, ucap dari Lazy berkata tiba-tiba. Sudahlah, tidak masalah. Aku jujur kok. Kakimu memang benar-benar sangat indah, ucap dari saya. Sayang sekali orang-orang tidak memiliki penglihatan yang bagus sepertimu ya, jawab dari Lazy. Apa? Sepertinya musuh sudah datang, jawab dari Giant lagi. Dia tiba-tiba menjadi sangat serius. Saat dia melihat ke ujung sana, ada dua sosok yang muncul di belakangnya. Dan ada 10 sosok yang muncul dari arah depan mereka. Kekuatan petir di sini seharusnya cukup untuk membunuh mereka semua, ucap dari Giant. Lalu dua sosok fighting god bintang 5 itu terus mengejar Giant. Tetapi saat ini, Giant lalu berhenti tiba-tiba. Saat ini, Xiaoyan sudah memegang pedang besarnya dan tombak merah milik Dongchang sebelumnya telah berubah menjadi gauntlet lagi. Aku sudah mengingatkanmu, kamu hanya bisa tinggal paling lama 1 atau 2 tahun saja di pulau ini. Karena setelah 1 atau 2 tahun, akan ada banyak orang yang akan datang ke sini untuk memburumu. Dan orang-orang itu dari aliansi dewa. Dan itu akan terus memburumu cepat atau lambat, ucap dari Lazy. Xiaoyan mendengar itu lalu mengangguk dan bergerak maju lagi. Tunggu dulu, bukankah kalian di sini untuk membunuhku? Mengapa kalian terlihat ragu-ragu sekarang? Ayo serang aku, ucap dari Xiaoyan. Dia memandang ke arah dua fighting god bintang 5 yang melambat di kejauhan. Mereka terlihat gugup karena mereka melambatkan kecepatan mereka. Jangan takut. Jika kita bekerja sama, paling tidak kita bisa melukainya dengan parah, benar kan? Ucap dari salah satu dari mereka. Semua orang lalu mengangguk mendengar kata-kata itu. Mereka langsung melesat ke arah Xiaoyan. Dua fighting god bintang 5 itu melesat dari sisi kiri dan kanan Xiaoyan. Xiaoyan juga sudah berjalan ke arah depan secara langsung dan sangat cepat. Dia langsung berhadapan ke arah sisi terlebih dahulu dan meledakkan energi dari lengan dewanya. Buar, cahaya dari energi itu pun menyebar dengan sangat cepat. Tetapi serangan Xiaoyan ini tidak sengaja menimpa mereka berdua. Dan yang paling mematikan adalah ada petir yang jatuh dari langit. Serangan Xiaoyan ini menyebabkan mereka berdua terluka parah dan terpental ke belakang, ditambah lagi oleh petir yang tiba-tiba ada dari langit. Lalu Xiaoyan juga mengalirkan Immortal Flame ke tubuh dua fighting god bintang 5 itu. Pada saat ini, 10 fighting god bintang 4 yang ada dari kejauhan melihat pemandangan itu. Dan saat dua fighting god bintang 5 bisa dikalahkan dalam sekejap, mereka begitu ketakutan sehingga kulit mereka menjadi pucat seketika. Mereka semua berhenti bergerak dan tidak berani untuk maju lagi. Namun, Xiaoyan tidak akan membiarkan mereka untuk melarikan diri. 10 fighting god bintang 4 ini juga sedikit terkena serangan Xiaoyan, tetapi luka mereka tidak fatal. Dan Immortal Flame pun sudah memasuki tubuh mereka. Dalam sekejap, sumber gas mereka langsung mengalir ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terus menyerap sumber gas dari tubuh mereka, tetapi kecepatannya tidaklah terlalu cepat. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Dia duduk bersila di udara dan dia sudah memulai berkultivasi dengan aliran sumber gas yang konstan itu. Tetapi jika dia ingin melakukan terobosan, prosesnya masihlah sangat lama. Setelah Xiaoyan duduk setengah jam, dia lalu membuka matanya lagi. Dan pada saat ini dia melihat ke arah langit. Dia mendengar suara jeritan di sana. Sepertinya masih ada banyak orang yang terus mengejarnya. Aku berencana untuk meninggalkan tempat ini setelah mendapatkan kekuatan yang aku targetkan, ucap dari Xiaoyan. Lalu sekarang bagaimana? Tanya dari Lazy. Sekarang lebih baik membiarkan orang-orang ini menjadi bahan bakarku, karena mereka akan terus mengejarku, bukan?
maka aku akan melakukan yang terbaik untuk menyerap semua sumber gas mereka sebanyak mungkin, ucap dari saya. Namun, langkah seperti itu sangatlah beresiko. Jika kamu tetap ingin melakukan itu, biarkan aku membantumu. Semua orang yang mengejarmu sejauh ini masih terlalu lemah untukku. Bahkan aku bisa saja menghancurkan pulau ini. Hahaha, ucap dari Lazy. Wah, benarkah? Tanya dari saya. Ya, tentu saja. Ucap dari Lazy kembali. Waktu pun terus berlalu dan 5 hari kemudian, Xiaoyan masih duduk di udara. Tetapi di bawahnya sudah ada ratusan sosok yang mengambang di permukaan air. Semuanya telah terluka parah, dan saat mereka hendak terbangun, petir-petir di sana langsung menyambar mereka lagi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Benar-benar tidak ada belas kasihan di mata Xiaoyan kali ini. Secara alami, bintang King Hai Xiaoyan juga mulai meningkat. Pengajaran orang-orang ini tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan, sampai 1 bulan kemudian, sudah ada ribuan orang yang datang untuk mengejar Xiaoyan. Dengan sumber gas yang terus dia dapatkan dari orang-orang ini, Xiaoyan pun memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bisa menerobos ke Fighting God bintang 4. Di saat berikutnya, buar, tiba-tiba ada sumber gas yang agung yang menyebar dan mengunci Xiaoyan sebagai targetnya. Ternyata ada 2 orang Fighting God dari kejauhan yang telah membuat rencana atau persiapan yang cukup matang untuk benar-benar bisa membunuh Xiaoyan kali ini. Namun awan petir di sekitaran Xiaoyan bergetar dan menyebar ke segala arah. Dan ketika petir itu membordar-bardir mereka berdua tidak bisa menghindari petir-petir itu. Apakah orang ini punya teman? Bagaimana dia bisa membunuh banyak orang dari jarak yang cukup jauh seperti itu? Ucap dari salah satu Fighting God bintang 5 itu. Mereka tidak tahu bahwa petir yang lebat di sini sudah seperti jaringan saraf bagi Xiaoyan. Xiaoyan hanya perlu mengendalikannya dengan pikirannya saja. Selama ada petir di tempat ini, Xiaoyan bisa langsung mengendalikan petir-petir itu untuk menyerang siapapun yang dia mau. Sepertinya kita harus berpencar, tetapi jarak kita tidak boleh terlalu jauh. Jadi kita masih bisa untuk saling membantu. Setelah 2 Fighting God itu berkomunikasi, mereka lalu berpencar dari kiri dan kanan lagi. Karena selain mereka, masih banyak orang yang menyerang Xiaoyan dari segala arah sekarang. Dan mereka semua menjerit kesakitan. Sungguh situasi yang sangat menyeramkan dan aneh. Petir-petir di sini sepertinya memiliki kecerdasan sendiri, layaknya manusia dan bawahan Xiaoyan. Sementara itu, petarung Fighting God bintang 5 yang ada di sebelah kanan Xiaoyan lalu melihat Xiaoyan yang sedang berdiri. Sarafnya tiba-tiba menegang dan sumber gasnya pun meledak, membentuk badai yang menyapu sekelilingnya. Dan Fighting God bintang 5 lainnya yang pergi ke arah kiri lalu berteriak. Sepertinya dia memang mempunyai seseorang yang membantunya. Kemarilah, ucap dari orang itu. Ketika sumber gas mereka bergerak ke arah yang sama menuju Xiaoyan, mereka merasakan kekuatan Fighting God bintang 3 di tubuh Xiaoyan. Dan mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka tidak mempercayainya. Fighting God bintang 3, sepertinya kau mengandalkan kekuatan orang lain sekarang. Bukankah seharusnya aku bisa dengan mudah membunuh Fighting God bintang 3? Salah satu dari Fighting God bintang 5 itu lalu mencibir Xiaoyan. Dan dia adalah sosok yang kuat di sana. Setelah mengetahui ini, ekspresi paniknya berangsur-angsur menjadi tenang. Ternyata dia menganggap Xiaoyan ini hanyalah manusia rendahan. Karena kekuatannya yang memancar dari Xiaoyan memang hanyalah Fighting God bintang 3 saja. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Dan pada saat ini, petir-petir pun kembali menyambar. Melihat ini, ekspresi Fighting God bintang 5 di depan Xiaoyan pun berubah drastis. Dia lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat mengerikan. Karena petir-petir di sini bisa dikendalikan oleh Xiaoyan. Sepertinya kamu bisa mengendalikan petir-petir ini, ucap dari orang itu. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya saja dengan ekspresi yang datar. Terbuar.
ada busur listrik yang berkedip di sekitaran tubuh Fighting God bintang 5 saat itu. Fighting God bintang 5 itu buru-buru menggunakan sumber gasnya untuk menghalangi petir-petir itu. Tetapi Yaobing milik Xiaoyan pun langsung menyelimutinya. Yaobing spring! Dalam waktu yang singkat, Xiaoyan lalu menghancurkan Fighting God bintang 5 itu dengan serangan kombinasinya itu. Petir pun sedikit lemah di tempat ini. Sepertinya aku harus pindah tempat, ucap dari Xiaoyan. Ekspresi Fighting God bintang 5 ini tampak ketakutan sekarang. Dia melihat Xiaoyan yang hendak pergi, dan sekarang dia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk terus bertarung melawan Xiaoyan ini. Namun tiba-tiba Xiaoyan muncul di atas kepalanya, memegang pedang Bang Huang-Huangnya, dan dengan satu tangannya dia memegang api berwarna-warni di tangan lainnya. Urusanku denganmu belum selesai, ucap dari Xiaoyan. Sepupuar. Dua Fighting God bintang 5 itu pun berteriak kesakitan. Apa yang telah dilakukan Xiaoyan kepada mereka? Xiaoyan tidak membunuh orang-orang ini secara langsung, karena Xiaoyan menjadikan mereka sebagai bahan bakar untuk kultivasi Xiaoyan terlebih dahulu. Sehingga sumber gas di dalam tubuh Xiaoyan pun selalu terisi di sini. Pada saat yang sama, Xiaoyan lalu mengeluarkan labu harta karun, dan dia melihat bahwa labu harta karun itu mulai menyedot. Ratusan mayat yang bergelimpangan di sana lalu tersedot oleh labu itu. Dan setelah tubuh fisiknya mati, jiwanya masih tersisa di sana, dan semua jiwa itu diserap oleh labu harta karun tersebut. Xiaoyan lalu melihat labu harta karun di tangannya, dan dia bisa merasakan bahwa labu itu telah sedikit pulih. Tetapi untuk pulih sepenuhnya, jiwa-jiwa ini masih jauh dari cukup. Ternyata labu berharga ini bisa dipulihkan dengan melahap jiwa. Dan jika bisa dipulihkan hingga 10%, entah akan apa yang terjadi dan seberapa kuat labu ini jika dia berhasil memulihkan 10%-nya lagi saja, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menyingkirkan labu harta karun dan terus menyerap sumber gas yang tersisa. Sampai beberapa hari kemudian, jumlah total bintang Qinghai Xiaoyan pun akhirnya mencapai 100.000. Dan pada saat ini, badai energi menyapu dan berpusat kepada Xiaoyan. Namun untuk mencapai puncak Fighting God bintang 3, paling tidak dibutuhkan 150.000 bintang Qinghai. Ketika Xiaoyan sedang berlatih, Fighting God bintang 5 yang telah terluka parah oleh Xiaoyan sebelumnya pun terbangun. Dan ketika dia bangun, dia segera melarikan diri dengan cepat. Orang gila, dia pasti bukan manusia, ucap dari Fighting God bintang 5 itu ketika terbangun dan melarikan diri. Dia melihat sosok-sosok yang mengambang di atas air di sampingnya. Jumlahnya sudah ribuan orang. Sosok-sosok itu semua terluka parah dan mengambang di sana di atas air. Dan dia juga bisa merasakan vitalitas dan sumber energinya sedang dihisap oleh Xiaoyan. Dia pun segera melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan kali ini dia bisa terbebas. Tetapi masih ada banyak yang masih terus bergegas ke pulau ini untuk memburu Xiaoyan. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Di sini Xiaoyan terus-terusan diburu, sama aja ngasih makanan ya buat Xiaoyan. Dan mungkin Xiaoyan akan lebih kuat lagi. Dan gue masih penasaran kekuatan si Lazy ini yang udah di tahap immortal ya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum dan sampai jumpa.